Oke, halo. Di sini saya akan eh, menjelaskan secara sederhana apa itu socket interface. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih detail tentang socket interface, kita akan bahas dulu tentang network connection. Oke, di sini network connection sendiri itu adalah suatu protokol dalam sebuah koneksi jaringan. Ada dua tipe koneksi jaringan, yaitu yang pertama adalah client server dan yang kedua yaitu socket interface. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang client server. Dari client server sendiri itu biasa kita sebut yaitu koneksi jaringan satu arah. Jadi satu arah di sini yang dimaksud adalah data yang hanya bisa dari satu sisi, yaitu dari satu sisi klien. Jadi pada dasarnya eh, klien itu bisa mengirim request dan dikirim ke server, dan server sendiri dia akan menerima request dari klien, dan setelah itu server akan merespon dan dikirim ke klien seperti itu. Nah, konsep sederhana atau implementasi sederhana dari client server sendiri itu kita bisa lihat pada kalau kita mengakses pada sebuah browser. Ketika kita mengetikkan sebuah alamat uh, pada browser, itu sebenarnya dia mengirimkan request ke sebuah server. Contohnya kita mengetikkan google.com. Browser itu akan request ke servernya Google. Setelah itu diproses oleh servernya Google, lalu direspon ke klien yang merequest itu. Jadi nantinya tampilan Google dapat tampil pada sebuah browser pada klien. Jadi seperti itu. Mungkin masuk pada socket interface. Jadi selain client server, network connection itu uh, ada juga socket interface. Nah, di sini bedanya sama client server, yaitu kalau socket interface itu biasa disebut koneksi jaringan dua arah. Jadi dua arah yang dimaksud itu adalah uh, data itu bisa dikirim dari klien maupun server. Jadi prosesnya seperti ini. Yang pertama, kita masuk ke proses soket. Jadi soket di sini adalah ini klien maupun server. Jadi proses ini adalah inisialisasi. Jadi membuat eh, deskripsi soket, yaitu kalau kita pada server itu deskripsi tentang tipe yang digunakan, terus protokol yang digunakan, dan lain-lain. Jika soket yang diinisialisasi pada klien itu adalah IP address, terus ya host dan lain-lain gitu. Setelah itu, jika pada server, setelah soket dibuat atau diinisialisasi, itu ada proses binding. Nah, di sini binding itu adalah koordinasi jaringan dengan kernel komputer. Jadi eh, di sini akan memberitahu kernel komputer bahwa ada sebuah soket yang telah digunakan pada komputer tersebut. Jadi seperti itu. Terus masuk ke proses listen. Jadi listen di sini adalah soket berjalan pada sebuah server. Ini adalah sebuah entitas pasif yang menunggu adanya request koneksi dari klien. Nah, di sini juga memberitahu ke kernel komputer bahwa sebuah klien nanti akan terkoneksi dengan soket tertentu seperti itu. Setelah proses listen, ada proses accept atau menerima. Di sini proses accept adalah menunggu sebuah koneksi dari klien yang nantinya jika ada klien yang terhubung dengan soket, accept sendiri akan memberitahu klien bahwa deskripsi koneksi tersebut
sudah terkoneksi dan lain-lain. Jadi seperti itu. Setelah server berjalan, biasanya klien akan melakukan request connection pada sebuah server. Jadi prosesnya klien sendiri akan membuat koneksi dengan server yang berjalan pada sebuah soket client descriptor tertentu. Jadi seperti itu. Setelah klien melakukan koneksi dan setelah diterima, maka proses sending dan receive message itu terjadi antara sisi klien dan server. Jadi bedanya antara socket interface dan client server di sini, kalau client server dia cuman bisa klien mengirim request ke server dan server memberikan respon ke klien. Tapi kalau di sini socket interface, server ini bisa melakukan request ke klien dan nanti requestnya akan diterima oleh klien. Tapi biasanya di sini klien itu tidak mengirimkan responnya ke server. Nah, setelah proses saling kirim mengirim klien dan server, jika klien merasa tidak memerlukan koneksi lagi terhadap server, maka klien tersebut akan di close atau ditutup atau disconnect. Jadi proses ini terjadi secara terus-menerus. Jadi setelah klien masuk koneksi, terus klien disconnect, nanti server akan menunggu lagi klien-klien selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ini adalah implementasi sederhana dari socket interface. Di sini biasanya kita dapat menemukan socket interface itu diterapkan pada aplikasi notifikasi. Jadi di sini biasanya server itu mengirimkan data ke klien tanpa adanya request dari klien. Terus setelah itu ada aplikasi chat. Biasanya aplikasi chat itu menggunakan socket juga. Nah, di sini server mengirimkan data pesan yang masuk pada sebuah aplikasi. Selain itu ada mungkin video call stream. Jadi di sini ada dua klien saling sharing gambar secara real time. Pada dasarnya socket itu dipakai pada sebuah aplikasi yang memerlukan sebuah kasus yang real time. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu sekian konsep atau teori dasar mengenai socket interface secara sederhana. Sekian dari saya, terima kasih.